Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi dengan saya Muhammad Eriansyah di Morning News. Kali ini saya akan membawa berita-berita terkini dan terpercaya dalam 10 menit ke depan tentunya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi himbauan kepada para siswa dan mahasiswa agar mengikuti kegiatan pembelajaran secara online, dikarenakan dengan adanya virus corona saat ini tidak memungkinkan untuk belajar secara langsung di kampus maupun di sekolah. Sejak Indonesia mengumumkan bahwa warganya ada yang terpapar virus COVID-19, pemerintah Indonesia melakukan banyak hal dalam bentuk mencegah dan memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Dan salah satunya adalah melakukan kegiatan dan aktivitas hanya dari rumah saja, yaitu dengan cara bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Dan hal ini telah dilakukan oleh sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. Dan oleh sebab itu, mahasiswa-mahasiswa dan siswa-siswa dapat melakukan kegiatan belajar mengajar melalui media online tanpa harus adanya tatap muka. Dan kondisi sekarang ini bagi mahasiswa kita menemukan kendala di awal-awal seperti dalam pelaksanaannya ya. Kita harus bisa beradaptasi dengan baik sebagaimana kita biasa melakukan kuliah itu secara tatap muka dan bertemu langsung dengan dosen dan teman-teman. Tapi saat ini kita harus melakukan itu secara online sampai beberapa waktu ke depan. Menurut saya sih kuliah online ini sudah berjalan dengan baik dan ini memang sudah arahan dari pihak universitas untuk melakukan pembelajaran di rumah. Kemudian kalau dari sisi mahasiswanya, awal-awal mungkin kita menemukan banyak kendala ya, belum terbiasa dengan adanya kelas online dan teknis penggunaannya. Terus juga kendala di kita, kalau misalkan kita menemukan kendala dari materi, kita nggak bisa menanyakan langsung kepada dosen. Kuliah online ini akan terus berlanjut sampai batas waktu yang belum ditentukan. Muhammad Eriansyah, Jakarta, melaporkan. Akibat adanya COVID-19 atau virus corona yang ada di Indonesia ini memiliki dampak kenaikan harga dari buah-buahan dan sayur mayur yang ada di pasaran. Salah satunya adalah Pasar Induk Kramat Jati. Para pedagang cukup merugi akibat kenaikan harga yang cukup tinggi ini. Ya baik, terima kasih. Sejak menyebarnya virus corona atau yang sering disebut COVID-19, buah-buahan lokal maupun buah impor melambung tinggi dari harga normalnya. Harga buah-buahan yang melambung tinggi yaitu apel Malang, alpukat mentega, anggur, mangga, semangka, dan buah pir. Dan harga-harga apel tersebut ialah menjadi apel Malang menjadi 24.000 per kilonya, lalu alpukat mentega 21.000 per kilonya, lalu mangga mana lagi menjadi 15.800 per kilonya, harga semangka merah menjadi 5.500 per kilo, dan semangka kuning menjadi 6.550.000 per kilo. Dan harga buah pir menjadi 13.500 per kilonya. Dan harga jeruk menjadi 14.550 per kilonya.
Muhammad Ariansyah, Pasar Induk Ramat Jati, Jawa Timur, melaporkan. DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Namun, pencemaran udara yang ada di DKI Jakarta ini semakin hari semakin memburuk. Dan disebabkan oleh berkurangnya ruang hijau yang ada di DKI Jakarta pada saat sekarang ini. Selamat siang pemirsa, saya Muhammad Ariansyah melaporkan bahwa saat ini ibu kota Jakarta mempunyai polusi terburuk ketiga di dunia. Dan apa tanggapan masyarakat akan hal tersebut? Kalau penyebabnya itu sangat banyak ya, bukan dari satu faktor aja, umpamanya dari musim terang juga, mungkin juga karena yang saya katakan tadi itu mobil tua juga udah banyak yang bahkan asapnya berterbangan itu akan sangat menambah. Mungkin kedua kalinya juga yaitu saya katakan tadi untuk menambah reboisasi penghijauan di segala tempat untuk sangat mengurangi mungkin ke depan ya, untuk tahun-tahun ini mungkin tidak bisa karena belum dilakukan, paling tidak ke depan itu kan bisa lebih baik. Mengingat Jakarta itu kan ibu kota negara bahkan mungkin sekarang menduduki ketiga terburuk di dunia barangkali ya. Yaitu yang harus dipikirkan terutama Pak Anies barangkali yang dia udah punya pengalaman banyak. Ya saya minta, saya sebagai orang Jakarta walaupun saya bukan penduduk asli Jakarta, saya pendatang, tapi saya tinggal di sini paling tidak untuk menjaga masyarakat tetap sehat karena debu-debu itu sangat membahayakan. Diharapkan warga Jakarta dapat membantu menurunkan tingkat polusi udara di Jakarta saat ini. Muhammad Ariansyah, Jakarta, melaporkan. Terkadang kita berpikir bagaimana sebuah pulau mengolah sampah warga yang tinggal di sana. Namun, Pulau Tidung memiliki pengolahan sampah yang baik. Salah satu program yang dilakukan oleh Kelurahan Pulau Tidung ialah bank sampah. Pemirsa, Pulau Tidung sebagai salah satu destinasi wisata yang ada di Jakarta harus memiliki lingkungan yang bersih dan nyaman. Dan saat ini saya sedang berada di TPS atau tempat pembuangan sampah yang ada di Pulau Tidung. Salah satu upaya dari Kelurahan Pulau Tidung untuk mengelola sampah di Pulau Tidung adalah program bank sampah. Programnya untuk membersihkan Pulau Tidung dari sampah-sampah anorganik yang tidak tercampur. Setiap harinya, para petugas PPSU mengumpulkan sampah dan mengambil sampah dari nasabah bank sampah. Setelah dikumpulkan, sampah-sampah tersebut dipilah berdasarkan jenisnya, seperti botol plastik, gelas plastik, dan kardus. Program yang dilaksanakan sejak tahun 2017 ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga dalam mengelola sampah di Pulau Tidung ini. Muhammad Ariansyah beserta kru Tidung melaporkan. Di DKI Jakarta banyak sekali tempat yang menyediakan wahana-wahana edukasi bagi anak dan keluarga. Dan di Taman Mini Indonesia Indah lah salah satunya. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Ariansyah. Saya kali ini sedang berada di Rumah Adat Bengkulu, yaitu salah satu rumah rakyat. Di rumah adat ini, di Bengkulu ini, rumah adatnya terbagi oleh 3 bagian, yaitu rumah bangsawan dan rumah rakyat. Nah, saya sedang berada di rumah rakyatnya. Nah, dan di sini itu rumah adatnya itu terdapat campuran antara Minangkabau dan Melayu. Dan di depan rumah adatnya ini terdapat tangga yang berjumlah ganjil. Dan atap itu terbuat dari serambi-serambi, dan di bagian tengahnya ini disebut panduhuak, dan penyenyep itu bagian ruangan dalam. Dan selain itu perluasan rumah terdapat dapur dan gang atau garang. Dan lantainya ini terbuat dari papan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya gambarkan tentang rumah adat Bengkulu ini. Kepulauan Seribu termasuk wilayah ibu kota DKI Jakarta.
banyak pulau yang menjadi destinasi wisata. Salah satunya Pulau Tidung. Pulau yang berjarak 37 km dari Pelabuhan Muara Angke ini memiliki ragam tempat wisata dan wisata edukasi. Salah satunya adalah wisata edukasi dan penangkaran penyu. Mari kita simak liputannya. Pulau Tidung yang ada di Kepulauan Seribu, selain sebagai lokasi wisata yang menarik di wilayah Jakarta, juga sebagai salah satu sarana edukasi bahari. Selain itu juga, Pulau Tidung juga menjadi pusat konservasi laut Provinsi DKI Jakarta, seperti penanaman bakau dan konservasi penyu. Penyu yang ada di sini berasal dari penyu-penyu yang diselamatkan dari jaring nelayan dan ditampung untuk dikembalikan lagi saat penyu tersebut sudah sehat kembali. Penyu yang ada sekarang ini hanya untuk sosialisasi atau pengenalan terhadap masyarakat Pulau Tidung, khususnya di umumnya masyarakat Indonesia. Jadi pengenalan. Jadi kalau kita melakukan pembudidayaan belum, karena kita belum melakukan di mana penyu itu akan bertelur. Jadi sementara ini masih dalam penelitian. Jadi kita tidak lepas dari, karena ini Pulau Tidung kecil menjadi pulau andalan untuk wisata juga, kita juga mengenalkan biota-biota laut yang sudah langka, jadi agar penyelamatannya lewat PDKL ini. Pihak Pusat Budidaya dan Konservasi Laut berharap nantinya semua orang sadar mengenai pentingnya menjaga biota laut dan ikut serta dalam upaya pelestarian biota laut. Menjadi anggota TNI Angkatan Udara harus memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh TNI Angkatan Udara. Apa sajakah itu? Kita simak liputannya. Saya saat ini sedang di Lanut Halim, yaitu tepatnya di mana Bapak Hendri? Di Kesatuan Sekau. Oh, Sekau. Sekau itu singkatan dari? Sekau itu Sekolah Komando Kesatuan TNI Angkatan Udara. Oh, seperti itu. Iya, baik Bapak Hendri. Saat ini menjabat sebagai apa? Saya Tamtama Gudang Sekau. Oh, gudang Sekau. Berarti Bapak Hendri bagian mengelola gudang seluruh bisa? Siap. Bahan-bahan logistik saya mengelola. Iya. Saya mau sedikit berbincang nih dengan Bapak Hendri tentang rekrutmen TNI AU. Kan lagi dibuka tuh, ada spanduknya di dekat Halim. Iya. Nah, itu saya pengen tahu persyaratan untuk menjadi TNI Angkatan Udara itu apa saja? Lalu tahapan-tahapannya apa saja? Untuk persyaratan itu ada kesehatan. Kesehatan itu ada dua. Kesehatan pertama yaitu kesehatan luar, meliputi hidung, mata, telinga, mulut. Itu memasuki kesehatan 1. Kesehatan 2 itu kita dites jantung, paru-paru, dan organ dalam kita semuanya dites. Itu kesehatan 2. Ada lagi yang kedua itu tes SMAPTA. Tes SMAPTA itu ada beberapa, banyak ya. Contohnya 1 itu kita lari 12 menit. Terus yang kedua itu kita pull up. Yang ketiga push up, yang keempat sit up, yang kelima itu kita short run, dan yang terakhir itu kita ada tes renang. Berita tadi sekaligus menutup acara Morning News pada pagi hari ini. Saya Muhammad Heriansyah beserta kru yang bertugas mohon undur diri dan sampai jumpa.